ya pertanyaannya. Jadi baik sekali ya. Ya saya juga lupa kalian ini semester 2 ya, berarti kan sebenarnya belum mengerti polis ya. Jadi polis standar itu polis standar asuransi kebakaran Indonesia atau disebut dengan PSAKI, jaminannya hanya 5 ya. Flexas itu fire, lightning, explosion, Flexas fire, lightning, explosion. Fire itu kebakaran ya, lightning itu petir, explosion itu peledakan, lalu kejatuhan pesawat terbang, aircraft damage ya. Flexas S-nya itu smoke atau asap ya. Nah, itu jaminannya standar itu 5 tadi ya. Kebakaran, kejatuhan pesawat petir, kejatuhan pesawat terbang, peledakan, dan asap ya. Dia tidak menjamin banjir atau flood, dia tidak menjamin typhoon ya, dia tidak menjamin huru-hara ya. Itu yang tadi Pak Izar sebut belakangan, banjir, typhoon, huru-hara, riots itu adalah jaminan tambahan ya. Ketika kita mau berasuransi, kita minta jaminan tadi ya. Jaminan tadi tambahin dong dengan jaminan banjir, tambahin dong dengan jaminan typhoon, tambahin dong dengan jaminan riots gitu, atau ada jaminan-jaminan lain, misalnya ada third party liability ya, TPL ya, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, tambahin dong. Nah, nanti dihitung oleh perusahaan asuransi dengan premi tambahan, karena ada jaminan tambahan, ada premi tambahan, sehingga itu dimasukkan dalam klausula di kontrak asuransi ya, atau dia terbitkan endorsement ataupun itu klausula yang melekat di polis, sehingga ketika terjadi klaim yang diakibatkan oleh bahaya tersebut, apakah itu banjir, apakah itu typhoon, apakah itu riots, letusan gunung berapi, nah itu dijamin oleh polis. Gitu Jos. Mantap Jos. Siapa lagi yang mau nanya? Sekedar menambahkan aja Pak, berarti izin menambahkan ya Pak? Ya. Jadi kalau misalnya ada klien bilang saya menambahin huru-hara nih sama banjir, apakah itu prosesnya gimana sih Pak? Kayak apa emang cuma request Pak saya menambahin ini juga, apakah termasuk dana juga atau enggak nih? Misalnya dimasukin ke besarnya polis berapa yang dibayar gitu? Ya betul, tadi Pak Izar sudah jelaskan. Jadi kalau yang standar ya, jaminan standar tadi PSAKI misalnya harga, misalnya nih ya, saya contoh, harga polisnya bayarnya 200.000 ya preminya. Tapi dengan adanya jaminan tambahan tadi, automatically dihitung oleh asuransi dengan tambahan premi, misalnya menjadi 250.000 gitu, atau 270.000, tergantung apa jaminan yang kalian minta gitu. Kan asuransi itu sebenarnya tailor made ya, bisa dibuat apa yang maunya apa gitu ya, jaminan apa. Jadi dengan tambahan premi apapun bisa, sepanjang itu bukan risiko yang luar biasa, misalnya perang ya, war gitu ya. Nah, itu memang nggak akan ada asuransi yang mau menjamin jaminan tambahan yang sifatnya perang ya, atau nuklir gitu ya, misalnya nggak bisa dijamin itu dengan tambahan premi apapun, nggak bisa, nggak ada yang mau ya. Gitu Jos, jadi ada tambahan premi udah otomatis itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Pak, siapa nih? Rafli Pak. Ya Rafli, silakan. Pak, yang mau nanya dong Pak. Kalau misalnya terjadi under insured kan berarti kan nanti penanggung kan memberikan biaya kami kadernya kan kecil, selebihnya kan ditanggung sama tertanggung kan Pak. Kalau terjadi over insured bagaimana tuh Pak? Kalau jadi kamu mau nanya under insurance sama over insurance ya? Iya Pak, ini dulu kan pernah diajarin tentang over insured sama under insured, cuman dia lebih ke arah under insured-nya Pak, over insured-nya belum dijelasin secara detail Pak, jadi saya kurang tahu aja gitu. Oke, jadi Pak Izar nggak jelasin under insurance ya, over insurance saja ya. Ya Jadi Pak. gini, kalau under insurance itu kan
terjadi pertanggungan di bawah harga ya. Artinya harga pasar market value misalnya adalah objek pertanggungan tadi 100, diasuransikan hanya 50 gitu ya. Itu namanya under insurance. Pertanggungan di bawah harga pasar. Bagaimana dengan over insurance? Berarti kalau objek pertanggungannya market value-nya adalah 100, maka diasuransikan oleh tertanggung katakanlah 125 gitu ya. Berarti ada over insurance berapa? 25 ya. Katakan RP 25 juta lah gitu ya. Itu kondisi over insurance, roughly. Nah, konteksnya adalah kalau terjadi klaim. Nah, mungkin ada tertanggung yang beranggapan atau berasumsi bahwa dengan adanya over insurance, ya, maka ketika terjadi klaim atau loss, maka dia akan menerima 125 tadi, sebagaimana yang tercantum di polis. Tapi asuransi juga lebih pintar. Itu makanya ada nanti kita pelajari setelah ini ya, konsep yang namanya konsep indemnitas, indemnity, yaitu ganti rugi itu didasarkan kepada harga objek pertanggungan sesaat ya sebelum terjadinya kerugian ya. Walaupun harga pertanggungannya tinggi tadi ditinggi-tinggikan, nggak bisa dia memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Ya, jadi dia tetap saja kalau nanti katakanlah objek pertanggungannya seperti yang tadi Pak Izar cerita, 3 miliar terbakar semuanya, rumah, total loss ya, hilang. Terus dia asuransikan ternyata 3,5 M. Wah, saya akan dapat 3,5 M nih. Nggak bisa juga. Tetap nanti asuransi akan menurunkan tim appraisal namanya ya, penilai atau loss adjuster ya, yang menghitung harga pasar ya, market value dari objek pertanggungan di lokasi tersebut. Ya. Objek pertanggungan itu nggak termasuk ini ya, tidak termasuk apa namanya tanah ya. Jadi tanah itu dikecualikan ya. Jangan dinilai harga NJOP tanah segala macam, bukan. Ini bangunannya aja. Ya. Nah, itu yang akan dihitung. Nah, kalau ternyata memang harganya maksimal 3 miliar ya yang ganti ruginya ya maksimal ya 3 miliar. Sehingga menjadi kerugian bagi tertanggung ketika dia mengasuransikan over insurance ya. Karena itu jadi premi yang dia bayarkan secara cuma-cuma ya, tidak ada manfaatnya buat dia ya. Jadi usahakan waktu mengasuransikan itu pakai market value ya, harga pasaran di saat itu. Gitu Rafli. Baik, Pak. Oh ya Pak, jadi dong Pak mau ngasih tahu. Tadi saya hadir Pak, cuman tadi saya sinyalnya agak jelek, jadi saya nggak bisa ini Pak. Apa namanya, open mic Pak. Ya tadi udah di absen, udah di absen tadi. Teman-temannya ngomong. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sambil ini coba kita masuk yang ke materi berikutnya. Ini kebetulan saya